Aku merasa seolah-olah seluruh dunia mengetahui rahasiaku yang paling kelam. Rasa malu dan penyesalan menghantuiku setiap saat. Aku merasa seperti wanita yang terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Dan setiap langkah yang kuambil hanya membawaku lebih dalam ke dalam kegelapan. Dear Diary, kisahku adalah pelajaran pahit tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Dalam pencarianku akan cinta dan kasih sayang, aku terjebak dalam jaring yang menghancurkan hidupku. Namun, aku bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Dengan setiap hari yang berlalu, aku berusaha untuk bangkit dari keterpurukan ini, mencari cahaya di ujung terowongan yang gelap. Aku adalah seorang wanita bisnis, seorang ibu dari 2 anak yang lucu dan ceria. Namun, di balik senyuman mereka, ada sebuah kisah yang menyakitkan. Setiap pagi, aku bangun dengan suara alarm yang memekakan telinga, mengingatkanku bahwa hari baru telah tiba. Dengan 2 anak yang masih kecil, aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ibu yang baik meskipun hatiku terasa berat. Suamiku, yang dulunya penuh cinta dan perhatian, kini lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, terjebak dalam dunia kerjanya yang sibuk. Rasa renggang di antara kami semakin terasa, seperti jarak yang tak terukur di antara 2 bintang yang pernah bersinar terang. Aku menjalankan bisnisku dari rumah, menjual produk-produk handmade yang kubuat sendiri. Namun, meskipun aku mencintai pekerjaanku, aku merasa terasing. Setiap kali aku melihat suamiku, aku merasakan dinding yang semakin tinggi di antara kami. Kami berbicara, tetapi kata-kata itu terasa hampa, seperti angin yang berhembus tanpa tujuan. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di depan layar komputer, aku menerima pesan dari seorang pria bernama Alex. Dia berasal dari luar negeri, dan pesannya terasa hangat dan ramah. Dia mengajakku berbicara tentang bisnis dan peluang yang bisa kami jalani bersama. Awalnya, aku ragu. Namun, rasa kesepian dan kerinduan akan perhatian membuatku membuka hati. Kami mulai berbincang-bincang, dan seiring berjalannya waktu, aku merasa nyaman berbagi cerita tentang hidupku. Alex adalah pendengar yang baik, Ki. Dia mengerti kesedihanku dan memberikan dukungan yang selama ini aku cari. Dalam setiap percakapan, aku merasa seolah-olah dia adalah cahaya di ujung terowongan gelap yang kujalani. Dia menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, dan tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan ajakannya. Rasa percaya dan keyakinan mengalahkan semua keraguan yang ada di benakku. Dengan penuh keyakinan, aku menanamkan modal yang cukup besar. Berharap ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin dekat. Kami melakukan video call hampir setiap malam, dan aku merasa terikat dengan Alex. Dia membuatku merasa berharga, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Namun, di balik semua itu, ada rasa yang mulai tumbuh dalam hatiku. Dalam satu momen yang penuh ketegangan, dia meminta aku untuk membuat video tanpa busana. Aku merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahu dan rasa bersalah. Dalam keadaan terjebak antara rasa ingin tahu dan kerinduan akan cinta, aku mengiyakan permintaannya. Saat itu, aku tidak menyadari bahwa aku sedang menginjakan kaki di tepi jurang yang dalam dan awal dari bencana yang akan menghancurkan hidupku. Video itu menjadi titik balik dalam hidupku. Setelah mengirimkannya, aku merasa lega. Tetapi juga ada rasa cemas yang menggelayuti hatiku. Namun, rasa cemas itu segera sirna ketika Alex kembali menghubungiku dengan kata-kata manisnya. Aku terjebak dalam ilusi bahwa semua ini adalah bagian dari cinta yang tulus. Beberapa minggu kemudian, hidupku berubah menjadi mimpi buruk. Alex menghubungiku dengan nada yang berbeda. Dia mengancam akan menyebarkan video itu jika aku tidak memberinya uang.
hatiku bergetar, dan aku merasa dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika suamiku mengetahui semua ini. Dalam keadaan panik, aku mulai mencari cara untuk memenuhi permintaannya. Aku merasa terjebak dalam jaring yang tidak bisa aku lepaskan. Dalam keadaan putus asa, aku mulai menggadaikan rumah, meminjam uang dari bank, teman, dan bahkan keluargaku. Setiap kali aku menerima telepon dari Alex, aku merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Rasa takut dan malu menyelimuti hidupku, dan aku merasa semakin terasing dari orang-orang terdekatku. Total kerugian yang harus kutanggung mencapai 25 miliar, dan aku harus membayar sekitar 250 juta per bulan kepada bank. Hidupku kini dipenuhi dengan utang dan ancaman. Meskipun aku berusaha keras untuk memenuhi permintaan Alex, rasa putus asa semakin menggerogoti jiwaku. Setiap kali aku melihat anak-anakku, aku merasa bersalah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku merasa seperti ibu yang gagal. Suamiku semakin menjauh, dan aku tidak bisa memberitahunya tentang apa yang terjadi. Rasa malu dan ketakutan mengikatku dalam kebisuan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, video itu tetap disebarkan oleh Alex. Meskipun aku berusaha keras untuk memenuhi tuntutan Alex, rasa sakit dan trauma yang aku alami semakin dalam. Semua usaha dan pengorbanan yang kulakukan sia-sia. Aku merasa hancur, tidak hanya secara finansial, tetapi juga emosional. Trauma yang kualami membuatku sulit untuk tidur. Dan setiap kali aku melihat layar ponselku, aku teringat akan ancaman yang menghantuiku. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia mengetahui rahasiaku yang paling kelam. Rasa malu dan penyesalan menghantuiku setiap saat. Aku merasa seperti wanita yang terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Dan setiap langkah yang kuambil hanya membawaku lebih dalam ke dalam kegelapan. Kini, aku hanya bisa menyesali semua yang telah terjadi. Setiap keputusan yang kuambil terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku terjebak dalam lingkaran setan yang tidak kunjung usai. Setiap malam, aku terbangun dengan rasa cemas, memikirkan bagaimana aku akan membayar utang yang terus menumpuk. Hubunganku dengan suami semakin memburuk, dan anak-anakku mulai merasakan ketegangan di rumah. Aku merasa seperti monster yang telah menghancurkan keluargaku sendiri. Rasa bersalah menyelimuti hatiku, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Padahal, yang aku inginkan hanya kembali ke masa ketika hidupku bahagia dan penuh cinta. Aku berusaha untuk bangkit deh. Tetapi setiap langkah terasa berat. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Rasa trauma dan kerugian emosional mengubahku menjadi sosok yang berbeda. Kini, aku hanya bisa berharap agar suatu hari nanti aku bisa menemukan jalan untuk memaafkan diriku sendiri dan melanjutkan hidup. Dalam keputusasaanku, aku mulai mencari bantuan. Aku berbicara dengan seorang konselor yang membantuku memahami situasiku. Dia mengajarkan aku untuk menghadapi rasa sakit dan trauma yang aku alami. Perlahan, aku mulai belajar untuk memaafkan diriku sendiri. Meskipun itu adalah proses yang sangat sulit, aku berusaha untuk bangkit dari keterpurukan ini, meskipun jalan yang harus aku tempuh terasa sangat panjang dan berliku. Setelah berbulan-bulan berjuang, aku akhirnya memutuskan untuk menghadapi Alex. Aku mengumpulkan keberanian untuk melaporkan tindakan pemerasan yang dia lakukan. Meskipun aku tahu bahwa ini tidak akan mengembalikan hidupku seperti semula. Aku merasa bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil untuk membebaskan diriku dari belenggu yang mengikatku. Meskipun hidupku tidak akan pernah sama lagi, aku mulai menemukan harapan di tengah kegelapan. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dan menerima kesalahan yang telah aku buat.
aku berusaha untuk membangun kembali hidupku. Satu langkah kecil pada satu waktu. Mungkin suatu hari nanti, aku akan bisa tersenyum lagi, meskipun bayang-bayang masa lalu akan selalu menghantuiku.